Baik, firman Tuhan ambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 ya. 1 Petrus 5 ayat 6, Bapak Ibu bisa membaca langsung saja kalau lihat di layar ya. Berkata demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini ambil dari kata yang menjadi topik renungan kita adalah rendahkanlah dirimu, artinya rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, mengapa perlu sampaikan tentang kerendahan hati? Inilah salah satu sifat ya, yang sangat penting dan utama bagi setiap kita orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, pemimpin rohani ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama apa itu pengertian dari rendah hati. Nah, pengertian rendah hati itu adalah katakan berarti memiliki sikap yang humble, tunduk dan patuh kepada Tuhan. Rendah hati itu berarti juga mengakui ya keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa itu memiliki banyak keterbatasan, dan juga harus mengakui bahwa yang memiliki kebesaran kekuasaan itu di atas segalanya itu adalah Tuhan yang punya kita, pemilik napas hidup kita, pemilik dunia ini dan segala isinya. Nah, mari kita lihat ada beberapa teladan di dalam hal sifat rendah hati. Pertama, Musa. Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling rendah hati. Bahkan berani berkata bahwa dia seorang yang lemah lembut, ya, rendah hati. Ia adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentu kita semua sudah tahu hal ini. Kemudian meskipun ia memiliki posisi yang tinggi dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, kita perhatikan Musa tetap rendah hati dan mengakui kelemahan dirinya. Jadi dia punya kelemahan diri, mengakui segala kekurangannya. Demikian juga tokoh yang kedua, Daud. Daud adalah seorang yang rendah hati. Ia adalah seorang gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Kalau dilihat dari fisiknya tidak menarik seperti Goliat dan yang lainnya, ya, tidak terlalu besar. Tetapi kita perhatikan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Nah, meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar pada saat itu, Daud tetap rendah hati dan mengakui juga kelemahan dirinya. Kemudian kalau perjanjian baru, di perjanjian lama cukup banyak, ada Elia, ada Esther, ada Deborah dan yang lain. Tapi kita lihat yang ketiga itu di perjanjian baru, itu Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang hebat dipakai Tuhan luar biasa. Kita lihat banyak karyanya ya, dan merintis, mengembangkan gereja. Ya, mulai dari kitab dari jemaat di Roma, Korintus, Efesus, Galatia dan seterusnya. Dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Jadi adalah seorang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi salah satu rasul dengan sesuai dengan rasul dan juga di antara rasul-rasul yang lainnya ya. Kemudian kita perhatikan meskipun ia memiliki posisi yang tinggi, kita tahu ya kapasitasnya Rasul Paulus sebelum dia dipilih, dipanggil, diutus oleh Tuhan. Tapi kita tahu dia adalah seorang Farisi, ahli Taurat, keturunan Benyamin. Ya, juga dikatakan kebersamaan Romawi, dan dia hebat di dalam hal pengetahuan Alkitab khususnya perjanjian lama ya. Nah, ya. Tapi kita perhatikan setelah dia dipanggil oleh Tuhan, berubah ya, dari yang hatinya mau menghina jemaat, menghancurkan umat Tuhan pada saat itu, diubah oleh Tuhan menjadi seorang yang sabar, rendah hati ya. Dia tetap seorang rendah hati sekalipun dia punya kelemahan. Salah satu kelemahannya itu yang disebut dengan duri dalam daging itu ya. Oke, dan dia banyak kelemahan yang lainnya. Nah, tentu yang paling utama teladan kita dalam merendah hati adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah contoh yang paling sempurna. Ya, sempurna dari kerendahan hati. Ia adalah anak Allah yang menjadi manusia dan hidup di antara kita. Itu luar biasa. Ya, dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari sorga, turun ke dunia. Ia menyatu dengan manusia jahat, manusia berdosa, manusia yang melakukan banyak kebejatan, pelanggaran, tapi mau menyatu dengan manusia. Ya,
Ya, jadi meskipun Yesus memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, Yesus itu tetap rendah hati dan juga mengakui kelemahan diri secara manusia. Ya, kita bisa melihat di mana Yesus adalah satu pribadi, dua sifat, insani dan ilahi. Ya, oke. Jadi kalau kita perhatikan dia juga mengalami seperti apa yang kita alami. Ya, oke, dia menderita juga itu. Ya. Nah, kita perhatikan dari pembacaan kita 1 Petrus 5, proses diri menjadi seorang yang rendah hati tentu bukan dengan cara kita, yaitu cara Tuhan, yaitu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nanti akan saya jelaskan hal ini. Kemudian mengapa kita harus rendah hati dan apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan supaya kita memiliki sikap rendah hati? Supaya kamu ditinggikannya, katanya, supaya kamu ditinggikannya. Nah, supaya kita ditinggikan oleh Yesus, ditinggikan oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau manusia aja ditinggikan oleh manusia, itu sudah sangat merasa sangat terhormat sekali. Bagaimana kalau Tuhan yang meninggikan kita, memuliakan kita, itu luar biasa. Kemudian untuk menjadi rendah hati dan kita ditinggikan, itu proses. Ya, ada yang katakan itu pada waktunya. Jadi ada prosesnya, Bapak Ibu. Oke, mari kita kembali perhatikan kata rendahkanlah dirimu. Ya, rendahkanlah diri artinya apa? Berarti menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengakui segala keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia. Tadi saya katakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dan keturunannya sampai hari ini punya keterbatasan, punya kelemahan. Ya, nah berarti kita harus melepaskan juga kesombongan kita, ya, dan kebanggaan diri. Dan mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya, tanpa bantuan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kalau ada orang-orang yang sombong di dunia ini, saya katakan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal anugerah Tuhan. Ya, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya melebihi dari orang lain. Oke. Nah, kita perhatikan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa itu? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Berarti kita harus menyerahkan diri kita kepada kekuatan dan otoritas Tuhan. Jadi kita diproses oleh Tuhan. Melalui apapun itu diproses, baik dalam ujian cobaan kehidupan, ya, dan hal seperti ini, kita diproses Tuhan. Kita harus menyerahkan kepada otoritas Tuhan. Berarti kita harus mengakui apa? Mengakui bahwa Tuhan adalah yang terkuat. Tuhan adalah yang paling bijaksana, yang terbijak. Bahwa Kristus, dikatakan bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepadanya untuk apa? Menerima hikmat, menerima perlindungan, menerima kekuatan. Itu kita dapatkan semuanya hanya dari Tuhan. Kemudian kata yang berikutnya, yang terakhir, yaitu supaya kamu ditinggikannya. Artinya apa? Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengakui segala keterbatasan kita, kelemahan kita, Tuhan akan meninggikan kita. Itu janji Tuhan tadi. Ya, ditinggikannya. Tuhan akan memberikan kepada kita namanya kekuatan, perlindungan, hikmat. Berarti bahwa kita akan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Bahkan yang lebih baik, yang lebih dahsyat ketika menyerahkan diri kita kepada pimpinan Tuhan. Nah, kita melihat aspek-aspek yang penting untuk ketahui tentang rendah hati. Aspek yang pertama itu adalah, sekali lagi, kita harus mengakui keterbatasan kita. Ya, kita sebagai Kristen, pemimpin, kalau dalam konteks kita hari ini ada mahasiswa, para hamba Tuhan, dan juga para dosen, ya. Nah, rendah hati itu berarti mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Itu yang pertama itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Kalau kita demikian, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang lain. Rendah hati berarti kita lebih mengutamakan, menghargai, menghormati orang lain. Nah, ini yang kita lihat dari Yesus di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, dikatakan bahwa Yesus itu bukan hidup untuk diri sendiri, tapi adalah hidup untuk manusia, untuk orang lain, untuk kita. Ya,
Bahkan jika kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin beda status dengan kita, beda kedudukan dengan kita harus juga bisa menghargai, menghormati, ya, menghormatinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah, orang yang rendah hati menerima kritik dan koreksi. Rendah hati berarti menerima kritik koreksi dari orang lain dengan hati yang terbuka. Kita harus terbuka untuk dikoreksi. Kita harus terbuka dengan dikritik. Dan juga setelah kita mau dikritik, kita pun mau belajar. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, aspek yang keempat itu adalah menghindari namanya kesombongan. Ya, rendah hati berarti menghindari kesombongan dan kebanggaan diri, merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih tahu, sok tahu, lebih layak, lebih sempurna dan lain sebagainya. Itu satu kesombongan. Bahkan merasa lebih rohani dari orang lain sehingga kita meremehkan orang lain. Ya, pemimpin-pemimpin rohani kadang-kala banyak juga seperti itu, ya. Nah, kalau udah di atas susah turun ke bawah. Kalau udah punya jabatan, punya gelar, ya, orang yang tidak punya jabatan, punya gelar dianggap rendah begitu, ya. Itu tidak dihargai, dihormati. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kalau kita memiliki sifat rendah hati, apa yang kita terima? Pasti kita mendapatkan namanya kehormatan. Rendah hati dapat membantu kita untuk mendapatkan kehormatan dan penghargaan dari orang lain. Ya, kekuasaan, jabatan, gelar akademik itu belum tentu membuat kita dihargai, dihormati orang lain. Tetapi ketika kita hidup rendah hati dan itu ganjaran yang kita terima, kita dihargai, dihormati. Ya. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan kebijaksanaan. Rendah hati dapat membantu kita untuk apa? Mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang lebih dalam. Kemudian apa yang kita dapatkan lagi? Saya percaya orang yang hidup rendah hati, memiliki sifat rendah hati, mendapatkan namanya kedamaian. Ya, jadi mendapatkan kedamaian, ketenangan. Makanya kalau orang yang sombong itu hidupnya sebenarnya tidak tenang. Ya, perlu dengan gejolak, tidak damai sejahtera kalau orang sombong. Tapi orang rendah hati justru dia akan damai, dia tenang, ya. Itu. Mengapa? Karena didapatkan dari Tuhan. Karena kita lihat terakhir, aplikasi dari rendah hati bagi mahasiswa, ya, bagi kita semuanya. Di ujian proposal ada juga tadi, ada ujian proposal skripsi, ya. Saya pikir hari ini hanya mau tesis. Ada 4 aplikasinya. Pertama tadi dikatakan mengakui keterbatasan. Mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sebagai penulis skripsi, penulis tesis, sehingga kita dapat lebih terbuka dan mau belajar dari kritik dan saran yang diberikan oleh dosen penguji. Ini harus kita tanggap untuk hal ini, ya. Kemudian yang lain, yang kedua, menghormati orang lain, menghormati dan menghargai pendapat dan pandangan dari dosen penguji. Bahkan mungkin setelah menjadi tesis, menjadi skripsi nanti setelah sidang, ya, ada mungkin kritik dari pembaca, ya. Kita harus hargai, hormati. Bahkan jika memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda pun dengan penulis, kita harus menghargai, ya, menghormatinya. Lalu yang ketiga, aplikasi yang ketiga, menerima kritik dan koreksi. Artinya Pak, menerima kritik dan koreksi dari dosen penguji, bahkan nanti pembaca tesis, pembaca skripsi, kita dengan hati yang terbuka dan mau belajar. Ya, sehingga kita dapat lebih cepat memperbaiki kesalahan kita, kekurangan kita, dan meningkatkan kualitas karya tulis kita, baik itu skripsi maupun tesis. Aplikasi yang terakhir, yang keempat itu adalah menghindari kesombongan. Seringkali dalam ujian itu ada merasa lebih hebat, pintar dari dosen pengujinya, begitu, ya. Kalau benar-benar pintar sih nggak apa-apa, tapi pura-pura pintar gitu, ya. Nah, ada yang seperti itu, ya, bahkan berani melawan dosen pengujinya, begitu, ya. Nah, hati-hati nih. Jadi menghindari kesombongan dan kebanggaan diri sehingga kita dapat lebih rendah hati dan mau belajar dari orang lain, ya, serta lebih terbuka dan mau menerima kritik dan saran yang diberikan pada saat melakukan ujian tesis. Itu, ya. Kalau ada kritikan, tentu kita pun kritik kita lah kritik yang membangun, ya, untuk memperbaiki. Kesimpulan, ada 2 kesimpulan dari renungan pagi hari ini. Pertama adalah rendah hati
adalah sifat yang sangat penting dan utama yang dapat membantu kita menjadi seperti Musa, seperti Daud, seperti Rasul Paulus, dan juga terutama Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Ya, sehingga mendapatkan namanya kehormatan, kebijaksanaan, kedamaian dalam hidup kita. Kesimpulan kedua, dengan menerapkan rendah hati dalam pelaksanaan ujian skripsi, ujian tesis, kita lebih cepat memperbaiki kesalahan, meningkatkan kualitas hasil karya tulis kita, serta lebih terbuka, terus-menerus mau belajar dari orang lain. Jika ada langit, masih ada di atas langit. Jadi jangan merasa kita di atas segalanya. Ya, nah dosen sekalipun masih banyak keterbatasan, kekurangan. Bisa saling melengkapi satu sama lain. Di dalam mengajar pun kita demikian, apalagi di pasca sarjana. Nah, makanya terbuka untuk argumen-argumen kalau ada tambahan-tambahan dari para mahasiswa, begitu ya. Kita diperkaya. Dosennya pun mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum dia punya dari mahasiswa. Begitu. Itu ini yang menjadi hal yang kita lakukan ya dalam rendah hati. Baik, sekian kiranya renungan pagi ini pengantar bagi kita untuk melakukan ujian proposal skripsi tesis ya, menjadi berkat bagi kita. Milikilah sifat rendah hati. Selamat dan sukses mengikuti ujian proposal.